Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di pagi hari ini yang hujan. Waduh, ini rambutnya agak sedikit berantakan ya karena hujan-hujan. Hujan-hujan kita coba bikin, bukan bikin sih, iseng aja iseng. Jadi nggak tahu kenapa pengen aja bikin bikin video tentang tips hari ini. Ya, tips hari ini tentang apa ya? Tips hari ini adalah tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan. Iya, kenapa mau bikin konten ini ya? Pentingnya ilmu dalam kehidupan. Jadi ada beberapa teman-teman dari UMKM itu eh, nanya sama saya gimana caranya untuk eh, membuat usaha atau bikin usaha bisa berkesinambungan, tidak mudah bangkrut, tidak mudah kolaps. Nah, jadi eh, pagi ini saya coba bukan bikin sih, ngasih tips sedikit ya, karena pengalaman saya selama kurang lebih 7 tahun eh, nyoba-nyoba jalanin usaha seperti itu ya. Ya saya pernah juga beberapa kali bangkrut, beberapa kali gagal gitu kan. Tapi ya alhamdulillah terus coba bangkit lagi, berusaha lagi. Teman-teman dekat saya tahu gitu berapa kali saya nyungsep, terbalik, guling-guling. Makanya saat ada salah satu teman UMKM itu nanya eh, gimana sih tipsnya untuk jadi menjalankan usaha seperti itu biar nggak cengeng. Ya memang kalau misalnya kita memutuskan untuk jadi pengusaha ya memang harus punya mental yang kuat yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah dengan ilmu gitu. Kenapa saya bilang sama ilmu gitu ya? Karena banyak para pengusaha itu yang bikin usaha itu cita-citanya mau jadi orang kaya, mau sukses seperti itu ya. Tapi kalau buat saya sendiri ya usaha aja. Usaha itu buat cari makan, kemudian buat ya buat mencukupi kehidupan lah. Kalau kaya, sukses itu hadiah lah dari Allah. Jadi jangan muluk-muluk dulu, jangan muluk-muluk mau kaya, mau sukses gitu kan. Yang penting kita bisa buat makan hari ini ada seperti itu. Jadi memang, nah disinilah peranannya ilmu. Kalau misalnya ilmu itu kita punya ilmunya, Anda bisa jadi pengusaha, Anda bisa jadi guru, Anda bisa jadi apapun. Kenapa? Ada satu yang saya pegang eh, terkait dengan pentingnya ilmu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sukses gitu ya, mau punya usaha apa segala macam itu, mau hebat, kuncinya adalah teman-teman harus memiliki ilmunya. Mau jadi pegawai, biar jadi pejabat apa segala macam memang kuncinya ilmu. Karena kenapa buat teman-teman yang muslim, nah ini sebenarnya berlaku umum, berlaku general untuk seluruh manusia. Karena ini janjinya Allah nih, janjinya Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi ini janjinya Allah ya. Jadi janjinya Allah, kalau kita punya ilmu, derajat kita akan ditinggikan. Derajat kita akan ditinggikan di dunia. Ditinggikan itu bisa dari rezekinya, kemudian status sosial di masyarakat, seperti itu. Jadi ini janjinya Allah. Kalau saya yang janji itu ini pastinya bohong saya. Tapi kalau Allah yang janji, ini pasti benar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka usaha itu yang pertama harus dicari bukan modalnya dulu, tapi ilmunya. Mau jadi pedagang nasi uduk ya kan, belajar dulu sama tukang nasi uduk yang sukses. Itu kayak gimana gitu kan, dari cara pengolahan, resepnya, apa namanya, semua. Jadi kejar dulu ilmunya. Bagusin dulu ilmunya, baru setelah itu gimana. Karena nanti kalau misalnya udah dapat ilmunya, nanti akan bisa tahu tuh gimana cara dapat modalnya, kemudian gimana cara mempertahankannya gitu ya. Karena kalau kita misalnya nggak tahu ilmunya, ya sebentar aja usaha kita bakal tutup seperti itu. Karena kalau misal ini ayat ini berlaku yang seperti tadi saya bilang, yang berlakunya general. Karena Allah yang berfirman, Allah yang bilang. Coba kalau misalnya teman-teman lihat para pengusaha yang sukses, itu apa mereka tadinya punya modal? Mereka nggak punya modal dulu. Mereka bisa sukses karena tahu ilmunya. Semua, jadi ilmu itu mau apa aja itu harus tahu ilmunya. Dulu saya nggak ngerti gitu, sampai akhirnya ada salah satu temen, kebetulan beliau juga ustadz, yang memberikan tips ini. Jadi apapun yang mau kalian kerjakan harus tahu ilmunya dulu. Karena ini jaminan dari Allah, orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Derajatnya itu dalam artian yang sangat luas, bisa dari kekayaannya, bisa dari status sosialnya, bisa dari rezekinya, dan macam-macam seperti itu. Dan ini juga diperkuat oleh salah satu apa namanya, quote eh, dari Imam Syafi'i gitu. Jadi Imam Syafi'i itu pernah bilang, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia hendaknya disertai dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat hendaknya disertai dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya hendaklah disertai dengan ilmu. Gitu. Jadi sangat jelas bahwa kedudukan ilmu itu memang di atas dari segalanya kalau kita mau sukses di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam Islam sendiri, ayat yang pertama diturunkan adalah Allah tidak menyuruh kita untuk beribadah. Ayat yang pertama kali turun itu Allah sampaikan Iqra. Artinya kita membaca. Karena dengan membaca kita punya ilmu. Dengan kita punya ilmu kita bisa beribadah. Karena ada salah satu hadis yang menyatakan bahwa keutamaan orang berilmu itu di atas orang yang ahli ibadah. Seperti itu. Makanya Al-Quran, Allah itu menurunkan ayat pertamanya adalah Iqra. Iqra itu artinya kita harus membaca. Membaca, mencari tahu. Tetapi juga jangan kita sembarang membaca. Kita harus membaca disertai dengan adanya guru. Karena bahaya sekali kalau misalnya kita sembarangan membaca tanpa didampingi guru atau mentor yang menguasai ilmu itu. Karena nanti bisa beda tafsir. Kita dengan apa namanya,
keterbatasan, karena biasanya orang yang belajar itu kan masih dangkal ya pengetahuannya. Jadi kalau cuman baca kemudian kita menafsirkan eh, seenak-enaknya kita juga salah. Jadi kita baca, terus kemudian kita cari guru, kemudian kita belajar menuntut ilmu. Ini seperti apa sih? Seperti itu. Jadi itu harus sejalan, karena ada ungkapan juga, ilmu itu jendela dunia, tetapi guru adalah kunci dari pada ilmu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, yang mungkin buat teman-teman di Jakarta saat ini sedang hujan ya, sedang hujan. Dan buat teman-teman yang lagi merintis usaha ataupun sedang membangun usaha di zaman pandemi ini, disitulah trikinya gitu. Kalau buat saya bicara sama teman-teman, tricky. Artinya gimana kita meningkatkan ilmu dagang kita di dalam kondisi yang serba sulit. Kondisi yang serba sulit ini membutuhkan satu pemikiran yang berlebih. Gimana caranya kita bertahan, gimana caranya kita supaya tidak tidak mengalami kebangkrutan dan kesusahan. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sendiri juga belum siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Saya hanya membagikan tips, dan tips ini masih saya pelajari, masih saya pegang, masih saya pakai, dan saya mau bagi buat teman-teman karena ini juga saya diajarkan sama salah satu ustadz guru saya, bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu kuncinya adalah ilmu. Jadi teman-teman mau jadi apa, mau seperti apa, mau sukses apa segala macam, pegang ilmunya, cari ilmunya, kelotokin ilmunya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman, dan khususnya bermanfaat buat saya, karena kata orang kalau punya ilmu sering dibagi itu ilmunya nambah. Tapi kalau punya ilmunya buat diri sendiri itu nggak akan jadi siapa-siapa. Dan kalau sudah punya ilmu, sudah dibagikan, itu jangan pernah mengungkit, oh itu ilmunya dari saya. Karena guru tetaplah guru, meskipun muridnya sudah jadi presiden dan mungkin lebih hebat dari sang guru. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.